Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pagaraga Channel. Baik pemirsa dimanapun Anda berada di dunia nyata maupun di dunia gaib, pada malam ini tim Pagaraga kembali diundang oleh warga bertempat tinggal di Batu Licin. Mungkin boleh saya kenal dulu, nama Bapak siapa? Nama saya Puji, tapi aslinya Nadi. Lebih akrab Puji. Di sebelah saya sudah ada Pak Fuji sebagai tuan rumah yang mengundang tim Pagaraga untuk membersihkan rumahnya dari gangguan makhluk gaib. Mungkin Bapak bisa dijelaskan kejadian di rumahnya yang sudah dialami selama ini? Ya, memang akhir-akhir ini hanya yang merasakan anak saya. Ketika tidur mau bangun, katanya yang datang cewek, seorang perempuan menyekek gitu. Kalau saya yang dirasakan dada sakit pindah-pindah gitu aja, sama dinampakkan bayangan anak-anak. Oh, anak-anak. Ada lagi enggak, Pak? Enggak ada. Jadi kita sudah dengarkan dari narasumber kita ya. Jadi nanti kita langsung aja menggunakan mediator. Kita akan mencoba menguak di rumah ini kenapa bisa terjadi gangguan makhluk gaib seperti itu ya. Oke pemirsa, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan terutama di share. Oke pemirsa, ikuti terus tetap di Jejak Pagaraga Channel. Oke pemirsa, kita langsung aja menggunakan mediator agar kita tahu sejarah di rumah ini, mengapa sampai bisa yang tinggal di sini sering diganggu oleh makhluk tak kasat mata ya. Jadi sekarang kita menggunakan mediator, kita akan mencoba menggali informasi apakah ini barang kiriman atau memang sudah berada lama di rumah ini, atau itu kiriman dari dukun yang sama. Jadi kamera bisa disaksikan. Assalamualaikum. Dengan siapa saya berbicara? Boleh tahu nama Anda siapa? Anda yang sering mengganggu anak ibu ini ya? Yang sering menampakkan diri ya? Kenapa Anda menampakkan diri kepada anak itu? Disuruh. Sama siapa? Oh, tuan Anda berarti yang merusak dagangan atas juga? Anda sudah berapa lama di sini? 2,5 tahun. Jadi selama Anda di sini, selain mengganggu anak itu, Anda ngapain aja di rumah ini? Apa Anda juga yang mengganggu? Itu kan? Betul. Kenapa kamu ganggu dua rumah ini? Disuruh. Jadi kamu disuruh kan? Kamu diberikan apa sama dukun kamu? Dikasih Janin. Itu janin 4 berarti? Kok tahu? Oh, makan rame-rame? Iya. Masih sekeliling ini juga kan diambil kan? Kamu mau tahu aja. Iyalah. Betul nggak? Betul. Apa rasanya janin itu? Enak. Kamu mau? Enggak, saya manusia normal. Kamu berasal dari mana? Ganteng betul. Siapa? Ini belakang. Sadis. Katam lagi. Sudah berapa lama Anda di sini? 2,5 tahun. Di belakang kamu ganteng. Kenalan? Malu. Bilang lah, kenalan yuk gitu.
Malu. Nah, kenalannya. Namanya siapa? Nama saya nggak tahu. Cepat. Marah dia. Ganteng-ganteng galak. Iya kan. Ya cepat. Kasih nama. Nggak tahu. Kamu tidak punya nama. Kenapa tidak mau kasih tahu? Nggak mau. Dukun kamu tahu kan kami mau kesini kan? Betul. Nggak tahu. Ya kan? Nggak tahu. Bohong-bohong. Mau coba kami kan? Ini dia batu. Jadi kalau yang bapak ini, yang kalau sakit dadanya itu apa ulah kamu juga? Sakit dada. Kayak ditusuk-tusuk. Jadi siapa? Kamu di sini berapa yang dikirim sama dukun kamu? 1, 2, 3. 3. Kamu 1. Yang kedua? Yang kedua orang hitam. Ketiga Cewek. cewek juga. Tapi Berarti bawa anak. Iya, yang perempuan muda. Yang ganggu anak saya itu perempuan muda. Kalian ngapain kesini? kami ingin membantu keluarga bapak ini supaya terhindar dari gangguan makhluk gaib seperti Anda. Orang di sini nggak ada apa-apa. Apanya nggak ada apa-apa, kan kamu ganggu di sini. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau tugas yang laki-laki itu buat apa? Yang tinggi besar itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau tugas kamu? Tugas saya. Saya kerjain anaknya. Dengan cara apa? Saya tidurin. Lalu? Saya cekek. Terus? Saya cekek. Ih, Kenapa? Kamu kalah cantik sama dia? saya kan cuman disuruh. Jadi disuruh kamu laksanain. Iya. Jadi belum ada dikasih makan lagi sekarang? Belum. Jadi selama 2,5 tahun, apakah Anda berhasil untuk mengganggu anak ibu ini? Mengganggu berhasil. Tapi tuanku nggak tahu. Belum ditarik kami. Jadi masih disuruh kerja di sini. Selamat malam. Malam. Masih Nama kamu siapa? saya tanya dulu. Namanya siapa? Kenalan sama-sama. Ayo. Namanya siapa? Siapa ya? Siapa ya? Menurut kamu siapa? Gak tahu lah namanya. Juga lupa. Saya juga lupa. Manusia bisa lupa. Bisa lah. Kamu kan lupa juga. Aku kan bukan manusia. Iya, kamu dilupakan oleh yang kuasa karena perbuatan kamu. Jadi begini gitu loh. Nah, ini betul. Iya kan? Betul. Tadi tugas Anda di sini hanya mengganggu anaknya atau keluarganya semua? Anaknya. Khusus anaknya ya. Dicekik tadi waktu dia tidur. Jadi apa reaksi anak itu? Nangis? Gak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Pada malam hari. Iya. Ibunya nggak tahu ya? Gak tahu, orang dia nggak bisa gerak. Oh, nggak bisa gerak ya? Kemudian selain mengganggu ibu ini, anak ini, apa yang Anda lakukan di sekitar sini? Saya main di kamar anaknya. Hanya main di kamar anaknya? Tidak pergi ke sebelah sini, rumah sebelah? Ganggu juga. Ganggu juga. Siapa yang diganggu di sebelah sama rumah sini? Bapak. Ibunya sama bapaknya. Dengan cara apa kamu mengganggu? Perutnya saya. Perutnya. Sakitlah dia ya. Iya dong. Bapaknya sesak jadinya. Ya. Aduh,
Coba kalau misalnya perutmu digini kan sakit tak? Aduh. Ini cantik atau jelek nih wajahnya nih? Cantik dong. Nah, rambutnya sepanjang mana nih? Sampai kaki. Sampai sini. Jadi tadi kawan saya menanyakan masih ada hubungannya dengan yang di rumah sana, di rumah atas kemarin ya? Masih satu tuan ya? Rumah mana? Rumah yang warung kemarin. Siapa namanya? Siapa namanya? Bu Fujia. Nyai. Nyai. Dia tak ngasih tahu, tapi dia minta panggil Nyai gitu. Iyalah Di ya. sana kawan kamu ada tuh yang kakinya hilang tuh. Kakinya buntung tuh. Oh. Siapa Betul. nama dia tuh? Bukan kakinya hilang. Jadi, Salsa kan namanya kan? oh segini badannya. Salsa namanya kan? Salsa ya. Kalau saya nggak lupa iya. Dia Salsa. Yang ini? Nggak tahu. Waduh. Jadi masih satu tuan ya dengan Salsa ya? Masih. Oh. Terus tuan Anda tuh apa maksudnya kok sampai mengganggu keluarga ini? Anda disuruh itu. Kira-kira ada tahu enggak? Tujuan tuan Anda tuh apa gitu? Bapak ini nggak ada salah loh. Anak-anak nggak ada salah, ibu ini nggak ada salah. Yang ini saya nggak tahu. Tapi yang itu saya tahu. Yang di sini atau yang di atas? Yang ini. Yang di sini. Apa tujuannya? Dia tuh membantu Iya. orang yang di sana. Orang yang di sana. Oh, yang di warung atas itu ya? Betul. Oh. Maksudnya membantu apa tuh? Dia tuh cari ini Cari? kayak dukun gitu lah. Oh. Itu namanya bukan jahat, itu baik karena membantu orang yang susah. Kesana kan diganggu juga kan? Usahanya dibikin bangkrut loh bapak itu loh. Betul. 2 tahun hampir sama dengan sini loh. Sama-sama dikirim. Sama-sama dikirim ke sini kan? Tapi ya. Tapi di sana dulu. Sana duluan ya. Oh. Jadi alasan kamu mengganggu dia karena bapak ini membantu ibu bapak yang di sana gitu ya. Betul. Oh. Tapi kalau misalnya saya bantu kamu, boleh enggak? Bantu apa? Sekarang kamu kan diperintahkan oleh dukun itu kan, nah, untuk mengganggu bapak, ada keluarga inilah kanan kiri ini ya. Kalau misalnya kamu tidak mengganggu lagi, boleh enggak? Coba tanya sama Tuan. Boleh nggak? Tuanmu nggak ada di sini kok. Cobalah kamu tanya. Nggak berani. Kenapa? Takut. Dia wujudnya seperti apa sih kok takut? Kamu lebih ngeri lagi kan? Dia manusia. Ya, dia manusia kok ditakuti. Tapi ilmunya. Tengok. Tuh, Tengok begini tuh. sebelah kiri saya. Mana ilmunya? Tengok dulu. Nah, itu yang duduk. Mana ilmunya? Nah, itu saya hanya perantara membujuk kamu, ya. Nanti kalau memang kamu mau, itu Kialing yang akan membantu untuk membebaskan kamu Dan menjamin kamu agar tidak disiksa. Seperti si Salsa itu sudah bebas cari makan sendiri, nggak mungkin 2 tahun kamu dikasih itu berapa janin tadi? 4 dibagi berapa orang? 10 orang, 10 makhluk tadi. Enggak tahu berapa. Nah, itu mana cukup itu. Ya. Jadi nanti kamu akan dibebaskan. Kamu nggak gentayangan di sini, ngapain di sini nggak ada makanan ini? Ya? Sebelum kalian kasih tahu, Hah? saya sudah tahu. Saya tahu orang itu. Nah, berarti kan nanti kamu mau ya? Makanya dukun saya takut. Oh, Betul, tadi mau ngirim. Tuanmu Ngetes takut. kami. Oh. Tadi mau ngetes kami kan? Kalian tahu lah. Tapi tak jadi. Kan sudah saya bilang dia nggak mampu. Iya. Terima Makanya- kasih informasinya ya. Kasih- Kamu ngasih tahu sama saya ya. Nah, jadi Ini kalian nggak nampak kan? Hmm. Ini ada Hmm? yang jaga. Ada yang jaga. Tahu kan Anda kan? Anda macam-macam tak selentik mati. Itu belakang. 5. Itu, iya betul. Betul. Saya tak ada kan? Dia tuh menjaga kalian semua. Makanya kamu juga akan dijaga nanti, dibantu oleh bapak itu. Gitu loh, bapak itu membantu semua, bukan hanya untuk kamu sendiri, bukan untuk kami, semua.
Nah, termasuklah bapak ini, keluarga ini yang minta bantuan, gitu loh. Kalian kenal orang itu dari mana? Orang tua kandung saya. Kok saya nggak kenal? Makanya kamu mau berguru sama kami tak? Bisa. Nggak bisa. Oh, takut. Makanya nanti pergi dari sini ya, kalau takut ya. Oke. Oke. Si takut dimarahi. Nanti orang itu yang akan menjamin kamu, yang akan melindungi kamu, orang itulah. Jadi dukun kamu, Tuhan kamu tidak bisa memarahi kamu, tidak bisa nyiksa kamu. Orang itulah yang akan membantu kamu dan melindungi kamu. Kenal Mbah Delohor? Enggak. Udah kalau tak kenal. Neng kenal Neng? Enggak. Jadi gini, saya mau tanya sekali ini, caranya kamu apa namanya ini mengganggu dari keluarga ini setiap malam apa? Enggak tentu. Enggak tentu. Setiap saat bisa? Kadang-kadang. Ada hari-hari tertentu gitu dari itu? Tidak. Tidak. Kadang-kadang sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Atau maghrib itu saya pasti. Kalau mereka, maksudnya kalau bapak ini sholatnya kuat gimana? Mampu kamu ganggu gitu ya? Nah contohnya saya berhasil. Ya kan? Jadi selain itu? Saya ganggu anaknya. Jadi yang di sana hanya bapak dengan ibunya ya? Selain kamu yang mengganggu di sana siapa? Sama semua. Yang ganggu di sini ya ganggu di sana. Enggak, yang jadi dua rumah ini diganggu satu. Jadi satu rumah sama. Maksudnya ini dengan ini diganggu tiga makhluk tadi ya, termasuk kamu. Betul. Nah, kamu tadi ganggu ke perutnya bapak ini dengan ibu tuh. Yang lain ganggu dengan cara apa? Yang teman cewek tadi, yang cewek kayaknya. Saya suka ada di tembok. Suka ada di tembok? Wujudnya cecak gitu? Tidak, saya muncul di tembok. Menampakkan diri gitu? Betul. Jadi gelantung gitu? Bukan? Tidak, saya di dalam tembok. Di dalam tembok? Enggak, yang saya tanya yang perempuan, yang temanmu. Cara ganggunya macam mana? Kalau kamu kan nyekek, terus pejet-pejet perutnya ibu tuh. Nah, kalau yang temanmu gimana cara mengganggunya? Dia mengganggunya. Nanti tanya aja sendiri. Mau tanya sendiri ya? Oh, nggak boleh dibocorkan ya? Nggak dikasih tahu dulu, nggak boleh? Saya nggak mau. Nggak mau. Nah, sebetulnya begini saya tanya nih, kamu nih terpaksa nggak melakukan gini? Tidak. Dengan senang hati? Senang. Karena kamu dikasih upah janin tadi. Selain janin, apa makanan kamu? Dikasih sesajen. Sesajen. Apa bentuk sesajennya itu? Bunga menyan. Bunga menyan. Betul. Menyan banyak tuh di pasar tuh. Nggak usah minta sama tuanmu. Nanti kalau saya yang ambil, mereka takut. Gitu. Oh. Kalau bunga kan banyak di kebun-kebun tuh. Nggak bisa kayak gitu. Dia makan langsung gitu. Saya terima siap. Oh, terima siap. Oh, malas betul kerja kamu berarti ya. Iya, tuanku lebih malas. Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, tuanmu banyak enggak piaraan yang macam kamu nih? Banyak. Ada berapa? Yang banyak itu orang hitam. Orang hitam. Enggak, totalnya kalau bisa dihitung ada berapa? Kira-kira gitulah. Keseluruhannya lah. Keseluruhannya. Yang kecil, yang besar, yang putih, yang perempuan, yang laki, yang orang hitam. Ada 100 tak? Mungkin ya. 101 kayaknya ya. Bertambah kayaknya. Bertambah lagi? Nah. Tapi saya nggak tahu. Dia bertambah makhluknya lagi gitu? Nggak tahu, saya nggak pernah main ke sana. Nggak, saya mau tanya nih. Kemarin kan dari rumah ibu yang di atas sana kan sudah dibersihkan tempat salah satu. Ada yang masuk lagi tak? Dikirim lagi enggak? Sama tuanmu? Kayaknya ada. Ada? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nah itu. Jadi kamu nanti mau terkurung atau mau bebas kira-kira? Itu kenapa nggak bisa? Hah? Itu rahasia kami. Itu. Kamu tadi kan rahasia namanya kan?
Jadi nanti kalau memang kamu mau akan dibebaskan seperti Salsa. Jadi nggak bisa masuk sembarangan lagi. Itu. Kamu dulunya ngapa sih kok bisa jadi kuntilanak gini? Loh, itu rahasia saya. Juga. 21. Kamu meninggal tahun berapa kira-kira, ingat tak? Itu rahasia saya. Jangan semua rahasia lah. Nah, kamu juga rahasia? Oh gitu ya. Sama. Ya lah, saya buka lah. Kenapa nggak bisa masuk gitu ya? Karena di pagar, ada pagarnya, temboknya tinggi-tinggi. Itu dikunci rumahnya, jadi nggak bisa masuk. Nah, itu bodoh juga kok. Ini loh semut yang bodoh nih ya. Nah, kan? Menurut keterangan dari ibu yang tinggal sini, dulunya dia pernah minta tolong ke orang. Benar. Lalu berhasil nggak? Enggak tahu. Nggak tahu. Kalau berhasil kenapa saya masih di sini? Bodoh. Tak boleh bilang bodoh lah. Kamu juga tadi bilang bodoh. Ini semut. Saya bilang ini. Tuh biawak. Mana biawak? Tuh biawak tuh. Tuh kodok. Bohong berarti kan? Kamu juga bohong, orang nggak ada semua. Oh iya ya. Hitam-hitam orang masalah semut hitam. Bukan. Jadi panggil Nyai aja lah ya. Iya udah. Nyai. Jadi kedatangan kami ke sini baik. Yang pertama mau membantu tuan rumah agar terhindar dari gangguan makhluk gaib seperti Anda, dan kedua kami ingin membantu Anda agar terhindar dari siksaan dari belenggu sihir yang terikat pada Anda sekarang dari dukun Anda. Jadi apakah Anda bersedia untuk kami buka belenggu sihir? Jadi Tidak. kami datang sini baik-baik dengan cara baik-baik. Saya juga jawab dengan baik-baik. Iya. Jadi kami meminta dengan menghormat, jangan lagi mengganggu keluarga ibu ini. Kalau bisa malam ini juga nanti kami akan memberikan tempat baru, makanan yang layak. Jadi Anda ini tidak perlu nunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun diberi makan, tapi setiap malam kalau Anda lapar bisa nyari sendiri, bebas. Jadi gimana? Anda Saya mau juga dengan hormat. Silakan kalian pergi dari sini. Karena ini tempatku. Jadi menurut keterangan kemarin orang pintar itu mengatakan di kamarnya anak itu terletak kerajaan. Apa betul? Kerajaan. Buru-buru kerajaan. Itu hutan. Enggak di kamarnya itu? Iya. Nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Asalnya hutan berarti ya. Berarti orang tuh bohong ya. Mungkin. Saya nggak tahu. Oh iya. Berarti kamu kan yang berada di kamarnya itu kan berarti udah tahu lah kondisinya seperti apa. Ini jangan-jangan bohong, tak asli tak betul ya? Betul, jujur ya. Orang cantik pasti jujur. Sabar. Ya. Sabar. Jadi Anda tidak mau dipindah? Dipindahin kemana? Pingin ke situ. Ayo. Situ. Diam dulu. Anda mau di gunung, mau di laut, mau di darat, terserah. Mau di mana? Anda mau pulang sekarang, mau besok, mau nanti. Sembarang Anda. Kami datang ke sini serius, ingin membantu keluarga ini. Sayanya kan nggak mau. Kenapa maksa-maksa? Kami kan ingin dengan cara Saya nggak baik-baik. peduli. Itu kan urusan kalian, bukan urusan saya. Jadi harus dipaksa begitu. Ya bilang sama dukun saya dulu. Kamu enak aja nyuruh. Nanti kalau saya dimarahin gimana? Hah? Itu Itu. sebelah kiri kamu yang akan menjamin. Kamu dari tadi ngomong baik-baik, masih maksa-maksa. Sini baik dulu dari tadi. Kami sini juga baik-baik. Baik apa kayak gini ganggu orang? Hah? Emang kamu tidak mengganggu orang di sini? Ya sudah kita tenang. Orang Saya ini, ganggu kamu gak? iya, orang ini saudara Apa saya. yang saya ganggu kamu tuh apa? Iya, Saya nggak kenal sama kamu. orang ini saudara saya. Saudara dari mana? Kamu nggak pernah datang sini. Kamu kira saya nggak tahu? Hah? Orang jauh. Orang jauh banyak kali ada. Orang ini Pulang sana, orang Islam. Pulang. Kenapa Anda mau maksa kami pulang? Ya kenapa kalian suruh maksa saya pindah dari tempat ini? Kenapa? Kami kan baik-baik ke sini. Ya saya juga nggak Nih. mau kalian ke sini. Siapa suruh kalian ke sini? Atas perintah tuan rumah sini. Lah saya duluan yang di sini. Lah, kok duluan? Ya kan? Sedangkan orang ini tinggal duluan. Kamu 2,5 tahun. Bagaimana ceritanya Anda duluan? Ya kan saya kan disuruh. Berarti bukan Anda duluan tinggal di sini. Tapi kan saya yang buat dia mati. Apa?
Jadi kamu yang buat jadi Ya iyalah, orang kami yang makan kok. Masih nanya. Mau tanya nih. Siapa yang yang ngasih makan kemarin 4 hari di sini ya? Satu di sini. Satu di sini. Jadi dari keluarga ibu ini. Ya. Oh. Terus yang dari yang lain di mana kira-kira? Enggak jauh lah, di sini juga. Di sini juga ya. Nah, sudah slow, jangan marah bro. Saya udah sabar dah. Iya, sabar. Ini sabar nih, saya sabar nih ya. Sabar. Aduh. Udah. Ngurut dada lagi. Sabar. kan bapak ganteng kan udah suruh sabarlah. Nanti tak itu nanti ya sabar Nanti ya. kecantikannya hilang nanti kalau marah-marah gitu. Oh, jadi di sini udah diambil satu dari keluarga ini ya. Jadi yang lain di sekitar sini ya. Itu ngambil sendiri atau dikasih sama tuannya? Kamu ambil janin itu. Oh gitu. Jadi dikasih berarti kamu tahu diperintahkan gitu ya. Oh. Jadi saya ambil. Oh, terus yang lain? Orang jaraknya nggak jauh kok. Iya tahu saya. Kasian enggak melihat ibu itu yang diambil anaknya nih? Menurut kamu. Kasian enggak menurut kamu? Dia kan nggak sadar. Iya. Tapi tiba-tiba, aduh sakit gitu. Sekarang kalau misalnya kamu punya anak hamil kemudian saya ambil gitu, sakit tak kira-kira? Sakit lah. Nah sama dengan ibu itu, gitu loh. Ibu itu pasti sedih. Tapi ya gimana ya, udah makananku. Iyalah ya. Makanan yang bunga tadi kan masih ada selain janin gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi janin tuh harus gitu ya. Iya. Kalau enggak, saya pernah bertanya sama sejenis Anda, itu dia makannya bukan janin bukan janin manusia, malah dia ular yang dimakan loh. Karena dia suka darah. Oh gitu ya. Oh. Emangnya kamu mau dia makan darah manusia? Tak mau lah, darah mana bu. Enggak kan dia nyampaikan seperti itu. Jadi kan saya pikir sama semua gitu. Berarti dia baik, sama kayak saya. Iya. Kamu baik dari mana? Makan janin baik kok baik. Susah itu udah makananku. Kalau yang lain makanannya apa selain itu? Kamu kan janin. Yang cewek yang satu tadi makanan sama. Dengan yang manusia yang makhluk tinggi hitam apa? Yang hitam tadi? Kalau makhluk hitam, tuanku yang kasih makan. Oh, langsung gitu ya? Kamu nggak tahu dia sajen juga mungkin ya? Mungkin. Oh, iyalah. Ya kalau memang nggak mau ya dah nanti biar Langsung guru kita aja. yang itu ya. Biar Ki Aling nanti yang minta itulah, yang ngomong juga ya. Saya nggak maksa kamu ya, jangan marah. Kamu pindahin saya kemana sih? Sekarang kami tanya ke kamu mau di darat oke, di laut oke, di gunung pun oke, kami akan mengantarnya. Enggak, tujuan kalian ini apa? Mau memindahkan kamu Untuk agar kamu tidak mengganggu lagi ibu yang di sini. lalu Jadi kamu nanti setelah pindah dari sini, yang menjamin menjamin keamanan kamu itulah Ki Aling. Jadi kamu tidak akan bisa Perintah lagi. Tidak bisa apa? Sama dukunnya? Perintah. Tidak bisa diperintah, tidak akan disiksa juga. Kamu bebas. Kamu gitu. bebas. Jadi setahun bukannya 4 kali, mau 10 kali pun terserah kamu. Gitu aja. Ya kalau tadi kan saya bilang kalau misalnya kamu punya janin dimakan juga kan kasihan juga gitu loh. Tapi jangan di sini lagi, maksud kami gitu. Ya terserah kamu lah, kalau memang kamu mau senang ya silakan, mau susah ya nggak apa-apa sih gitu. Jadi gimana Nyai? Bersedia? Kalau Nyai bersedia, Ki Aling langsung buka sihirnya. Oke? Nah gitulah. Makasih Minta ya tolong lah. informasinya ya, banyak-banyak ya. Lapar. Sabar. Langsung ngomong sama Ki Aling aja ya. nggak mau lah, Kayak mana mau dibuka sihirnya nanti kalau tak ngomong sama Ki Aling? langsung bawa aja. Bawa aja. Katanya dijamin, tapi Oke. masih takut tuh. Emang kamu nggak ada ikan sihir? Ikatan sihir dari dukun kamu tak ada? Kan kuncinya kan hitam itu. Oh, di hitam Apa itu. masalah sama saya? Oh, jadi nanti kita buka yang dari makhluk hitam itu ya?
buka Oke, aja, buka kepalanya. Oke. Oh, dari itu nanti kamu bisa bebas gitu ya. Oh, bukan tuannya yang ngunci ya. Oh. Jadi Nyai nanti setelah keluar ini kamu standby di pohon itu, ya. Standby di pohon itu. Nih. Ngapain? Kalau tak di sini aja lah, di sini. Jangan jauh-jauh, di sini aja. Ini kan udah wilayah ini kan ada di pagar, kamu di sini aja. Nanti begitu. Saya di sini kamu aja. Oke. Ya. Nanti setelah kami Nggak mau di sini. tak boleh. Ya oke Nyai, nanti kamu sekeliling sini. Kami sudah selesai. Sekeliling. Jadi apa? Saya di sini. Ya. Nengok aja depan sini lah nanti. Nah, kamu di sini aja nengokin kami. Begitu kami pulang, kami kasih tempat baru, kamu tinggal di situ. Oke? Oke Nyai. Oke. Oke, terima kasih Nyai informasinya ya. Oke? Oke, Nyai bisa keluar sendiri? Enggak. Nggak bisa. Oke, Ki Aling keluarin ya. Terima kasih Nyai. Oke pemirsa, jadi kita sudah saksikan ya, yang masuk itu sesosok kuntilanak. Dimana kuntilanak itu benar dikirim oleh dukun yang sama. Jadi tujuan yang kuntilanak pertama tadi untuk merusak anak dari Bapak Fuji. Dia mengganggunya dengan cara meniduri anak itu, ditimpa maksudnya. Satu lagi dengan cara dicekik hingga anak itu tidak bisa bergerak ataupun bersuara. Jadi kita langsung masuk ke mediator kedua. Kita akan coba menarik lagi sosok makhluk yang sering mengganggu di rumah ini ya. Kamera bisa disaksikan. Kan kamu. Assalamualaikum. Aduh. Oke, kita baik-baik ya. Assalamualaikum. Yuk. Ya kita duduk aja, kita ngomong baik-baik dulu ya. Berarti Anda yang ketua di sini ya? Anda sosok apa kalau boleh saya tahu? Duduk. Karena kami dapat laporan. Kameranya sini, Boy. Karena kami dapat laporan dari tuan rumah bahwa di rumahnya ini sering terganggu dengan adanya makhluk gaib. Dengan apa cara Anda mengganggu keluarga ini? Boleh saya tahu? Oh. Jadi tugas Anda di sini berbuat apa, Mbah? Kita boleh kenalan, Mbah? Mbah sudah berapa lama di sini, Mbah?
Jadi Mbah ini kan diutus oleh tuannya untuk bekerja di sini. Jadi Mbah selama bekerja di sini sudah diberikan apa aja oleh tuan Anda? Kenapa kalian ingin tahu? Ya, kami hanya ingin tahu aja. Oh, Anda tidak ingin memberitahu ya? Jadi apakah ada sangkut pautnya dengan Bapak siapa tadi? Bapak Supar tiba-tiba sakit, itu ada sangkut pautnya dengan Anda ya? Oh, tidak ingin menyebutkan. Jadi Anda di sini mempunyai anak buah berapa? 2. Berarti dua-duanya itu perempuan ya? Aduh. Selamat malam, Mbak. Iya. Mohon maaf ganggu Mbak. Istirahat, Mbak. Mbak sedang istirahat? Enggak, mohon maaf ya, Mbak ya. Kami datang ke sini dengan baik-baik untuk menguak tentang membantu keluarga Bapak yang di sini. Tadi anak buah Mbah sudah banyak cerita juga tentang bagaimana dia mengganggu keluarga di sini. Jadi Mbah memang diutus oleh Tuan Mbah. Dengan tujuan apa Mbah kira-kira kalau boleh saya tahu Mbah? Enggak tahu. Ya. Kemudian kira-kira Mbah bisa menunjukkan kan kesalahan apa dari keluarga ini kok sampai orang tuh melakukan kejahatan dengan mengirim Mbah itu? Dia tidak suka. Dia tidak suka dengan keluarga ini Mbah ya? Dengan yang rumah yang sebelah juga ya Mbah ya? Oh, jadi alasan tidak suka nih mungkin ya rasa iri gitu Mbah ya? Oh. Iri di bidang apa, mungkin usahanya gitu kira-kira Mbah? Iya, usaha Mbah ya. Bapak ini kan usaha berkebun ya. Jadi mungkin ada gangguan yang di kebunnya juga Mbah itu untuk menghancurkannya gitu, selain keluarganya. Nggak ada ya. Jadi tidak ada menghancurkan usahanya di kebunnya Mbah ya, hanya keluarga di sini aja Mbah ya. Kemudian Mbah udah lama di sini ya? Dikirim Tuan Anda. Kalian jangan berpura-pura bodoh. Maksud Mbah bagaimana? Kalian sudah tahu. Maksudnya tuh ya tadi kan kalau anak buah Mbah tadi sudah 2 tahun katanya gitu. Mungkin ada yang lebih dulu lagi gitu. Belum Mbah ya? Oke. Jadi Mbah tidak mengganggu, tapi hanya anak buahnya yang mengganggu Mbah. Oh gitu. Jadi Mbah hanya mengawasi lah gitu ya. Oh. Selain itu Mbah, di rumah sebelah ini kan yang tujuannya kan rumah yang ini Mbah ya, yang sebelah kiri saya ya, tujuan dari Tuan Mbah ya. Yang sebelah ini kok kena juga Mbah. Kenapa Mbah? Dia buat kesalahan. Kalau boleh tahu Mbah, bisa Mbah tunjukkan kesalahannya. Mudah-mudahan nanti beliau bisa memperbaiki. Kalian sudah tahu. Sudah tahu maksudnya tadi saya tangkap beliau tuh membantu keluarga yang saudaranya yang di atas sana Mbah ya. Oh, hanya karena membantu itu terus dia sakit hati Mbah ya. Oh. Tapi anak buah Mbah juga yang disuruh di sini ya. Kemudian yang anak buah Mbah yang satu ini kan belum di apa namanya? Itu wujudnya apa Mbah? Sama kuntilanak juga. Wanita muda. Wanita muda ya. Tapi katanya ada anak kecil Mbah, kalau boleh satu. Memang iya Mbah sini. Yang itu yang punya anak Mbah ya? Benar. Jadi anaknya itu menggoda atau hanya main-main di sini Mbah? Menampakkan sosoknya. Menampakkan sosoknya gitu ya. Tak menakut-nakuti berarti juga ya Mbah ya. Jadi tugas utamanya di sini orang tuh keluarga ini supaya
sakit atau supaya bubar dari rumah tangganya atau usahanya gitu Mbah? Pergi dari sini. Oh, pergi dari rumah sini Mbah ya? Oh gitu. Jadi Mbah, selama Mbah bekerja di sini, apakah Mbah sudah merasa berhasil untuk mengganggu warga di sini? Iya. Anda kenal dengan Mbah Delohor? Oh tidak. Jadi Mbah, jadi saya tidak boleh tahu ya makanan yang diberikan oleh tuan Anda itu sejenis apa? Jadi tugas Mbah di sini hanya memantau anak buahnya. Benar. Jadi selama Mbah di sini pernah menampakkan dirinya nggak Mbah? Dengan sosok Mbah yang sekarang atau berbeda-beda Mbah? Tetap. Oh tetap. Menampakkan diri di rumah ini atau rumah sebelah Mbah? Semua. Berarti Mbah sama anak buahnya ini cuman olah-alik gitu aja ya? Jadi Mbah, kedatangan kami ke sini diminta oleh tuan rumah agar mereka terhindar dari gangguan seperti Mbah ini, karena mereka merasa terganggu dengan adanya Mbah, mungkin anak buah Mbah lah tepatnya, karena sudah mengganggu dari anak beliau, dibuat diganggu oleh Nyai tadi, ditimpa dan dicekek. Jadi beliau juga sudah pernah meminta pertolongan kepada orang pintar, namun gagal. Jadi makanya mereka meminta kepada tim Pagaraga untuk membantu mereka memusnahkan atau memindahkan Mbah dari sini ke tempat yang baru. Apakah kira-kira Mbah bersedia? Oh tidak bersedia ya. Jadi Mbah udah nyaman di sini. Benar. Jadi sewaktu-waktu kalau kami ingin memindahkan Mbah, bagaimana? Tidak akan mampu ya? Aku tidak mau. Oh tidak mau. Kenapa Mbah tidak mau? Karena Apa hak kalian? karena tugasnya belum selesai gitu Mbah ya? Apa hak kalian? Hak kami di sini memang kami tidak punya hak, cuman kami ingin membantu sesama manusia, terutama umat Muslim, ingin membantu terhindar dari gangguan makhluk tak kasat mata. Hak kalian gimana? Kami memang tidak mempunyai hak Mbah. Ya sudah, pergi. Mbah mengusir. Ya. Mbah, mohon maaf, selain Mbah di sini, ini kalau boleh saya tahu, di sekitar depan sana ada enggak Mbah sejenis makhluk-makhluk itu Mbah? Menurut Mbah lihat selama di sini? Yang mengganggu orang di jalan sana. Banyak Mbah ya? Jadi wujudnya perempuan-perempuan gitu Mbah? Bermacam-macam. Bermacam-macam ya? Dia sering mengganggu orang yang dalam perjalanan Mbah ya? Dia ingin mencelakakan gitu Mbah ya? Oh. Kemudian kemarin saya itu juga menanyakan, ada yang di daerah Wacopek sana Mbah. Dia dapat korban itu satu Mbah, orang yang sudah meninggal. Apa Mbah gitu juga? Mohon maaf nih. Perjanjiannya dengan Tuan Mbah. Di sana Mbah, kasihan, terus terang Mbah, saya kasihan. Dia di sana 12 tahun Mbah. 12 tahun dikasih hanya satu, itu pun disuruh cari Mbah. Disuruh cari sendiri. Dapat satu dimakan rame-rame Mbah. Jadi mereka ini dibodoh-bodohin sebetulnya oleh tuan dia Mbah. Kalau saya nggak tahu Mbah, apakah merasa dibodoh-bodohin atau Mbah tuh memang disuruh kerja tanpa ada hasil yang apa-apa. Padahal Mbah ada kerja loh, gitu. Mbah udah ikut lama sama tuannya Mbah. Jadi bukan hanya di sini aja Mbah yang udah disuruh-suruh ya. Jadi 2 tahun Mbah. Kira-kira apa yang sudah diberikan kepada Mbah sebagai upah lah ibaratnya gitu Mbah? Nggak ada. Aku tidak akan menyebutkan. Oh iya nggak apa-apa Mbah. Jadi Mbah tetap merasa nyaman di sini ya.
Sampai akhirnya orang bapak yang keluarga yang di sini pindah, baru Mbah balik gitu, Mbah. Benar. Jadi orang, maaf nih, tuan yang nyuruh ini disuruh orang atau tuannya langsung, Mbah? Oh, nggak tahu ya, nggak boleh ya. Oke, nggak apa-apa. Kira-kira yang makhluk yang di depan sini ada yang lebih jahat apa? Karena ada masyarakat juga yang mengeluh gitu. Banyak. Yang jelas dia ingin mencelakakan orang gitu, Pak ya. Terutama yang di bangunan kosong sana. Oh. Jadi Mbah tetap mau di sini Mbah ya? Assalamualaikum. Selamat malam. Boleh tahu siapa nama Anda? Nama Anda Hattahab ya? Mana kau tahu? Ya tahulah. Hattahab kan? Sebenarnya Anda sudah tidak dibutuhkan lagi sama dukunnya. Dukunnya barusan bisik sama telinga saya, Anda suruh bawa. Anda ikut saya nanti. Biar saya kasih tempat yang bagus, yang sempurna, yang layak. Untuk apa tinggal di sini hanya di perintah saya, tak ada hasil juga. Dapat capek aja kan? Iya kan? Jawab. Bagaimana? Ya, mendapatkan upah. Tapi sekarang dukun Anda sudah tidak cocok lagi sama Anda. Udah, pokoknya intinya sekarang, kalau Anda mau tenang, mau selamat, tak diperintah orang, biar sempurna cari makanan sendiri, ikut saya. Saya sediakan tempat yang layak untuk Anda. Gimana? Pokoknya ada lah. Ramai di sana kawannya. Pengen tahu. Anda sukanya kan di pokok besar, saya tahu. Saya taruh di pokok besar. Aku ingin sendiri. Banyak kawannya di sana. Ingin sendiri? Ada yang ingin sendiri, ada. Di sana ada pokok sendiri untuk Anda nanti. Ya. Jangan datang ke sini lagi ya. Ya. Kalau datang ke sini nanti harus menanggung risiko, karena saya pasti ke sini terus survei. Kalau ketahuan datang ke sini, tidak ada toleransi lagi bagi Anda. Janji? Ya. Dah. Selain Anda minta di pokok besar sendiri tinggal, apalagi diminta? Tak ada kan? Betul nama Anda Hattahab kan? Sekarang saya minta sama Anda, tolong minta maaf sama keluarga rumah ini dengan keluarga rumah situ, karena dua-duanya ini Anda semua dalangnya, ya kan? Nah sini Pak, dua-duanya sini Pak. Ini tuan rumahnya, silakan Hattahab minta maaf. Ya. Aku mewakili anak buahku. Aku minta maaf. Iya, saya maafkan. Tapi jangan diulangi lagi ya. Ya semoga dukunnya yang nyuruh
Anda semoga dikasih berkah, semoga cepat Selamat. insaf. Amin. Ya. Apakah ingin kepuasan? Bagaimana? Kepuasan apa? Maksudnya Anda mau kepuasan? Kalian mau lihat dukun itu mati di tanganku. Oh iya. Ya itu Bagus. Anda Terserah. aja. KPK minta nyuruh kami ya. Enggak nyuruh. Gitu. Karena kami semua ini tidak ada sifat dendam, tak ada. Itu mau dibunuh, mau disiksa sama Anda dukunnya terserah. Aku akan membuatnya senasib denganmu. Hmm. Ya kembalilah ke dukunnya. Sebelumnya saya minta maaf. Saya tadi tahu bahwa dukun Anda tuh mau nguji kami, mau nyerang kami. Pasti Anda tahu kan? Kenapa tak jadi? Kita sudah mencoba berkali-kali. Tidak sanggup. Berarti sebelum kami datang udah nyoba tadi dia. Sudah. Iya. Dia sudah mengirim di atas. Hmm. Tapi kembali kepadanya. Ada lagi yang mau ditanyakan saya. Yang berwujud Banaspati siapa yang jatuh di rumah RT, rumah sebelah itu? Anda juga? Benar. Berarti ulah Anda semua ya? Nah sekarang satu kali lagi minta maaf lagi. Iya. Aku minta maaf. Ya saya maafkan, tapi jangan diulang lagi ya. Janji nanti ikut saya. Salaman. Bapak itu. Udah sekarang Anda saya keluarin. Jangan pergi kemana-mana. Sebelum saya dengan rombongan pulang, jangan kemana-mana. Tinggal sini saja. Iya. Setelah saya pulang nanti baru Anda ikut. Ya. Terima kasih informasinya Mbah ya. Oke pemirsa, tadi kita sudah saksikan mediator kedua yang masuk itu adalah ketuanya, sesosok makhluk tinggi besar hitam, bahwa dia adalah utusan dari dukun itu untuk membuat keluarga ini tidak betah tinggal di rumah ini. Jadi tadi kita sudah berhasil untuk membujuk dia agar pindah dari rumah ini, kita pindahkan lagi ke tempat baru agar terjauhi dari masyarakat dan tidak dapat lagi mengganggu dari keluarga yang ada di rumah ini ya. Sekarang kita langsung menggunakan mediator ketiga. Ini adalah sosok wanita beserta anaknya yang menggendong anaknya yang sering juga menampakkan diri di rumah ini. Jadi kamera bisa disaksikan. Gerimis. Gerimis. Mana ada? Gerimis. Assalamualaikum. Selamat malam. Iya. Dengan siapa saya berbicara?
Boleh kenalan? Enggak. Oh enggak. Berarti Anda yang tinggal di sini yang punya anak ya? Anda sudah berapa lama di sini? 2 tahun. Anak Anda sekarang usia berapa? Enggak tahu. Enggak tahu. Berarti anak Anda lah yang sering menampakkan wujudnya di sini. Betul. Anda tidak menjaga anak Anda? Kok bisa berkeliaran? Biarin aja dia. Oh, yang penting sekeliling sini ya. Berarti Anda juga diutus sama Tuhan Anda untuk ke sini. Tugas Anda apa? Kalau boleh saya tahu. Di sini merusak keluarganya. Dengan cara? Biar mereka pergi dari sini. Jadi tidak betah gitu ya. Maaf sebelumnya, saya panggil Nyai aja ya. Nyai, maaf ini sebelumnya. Nyai kan udah berbeda alam. Lalu kok bisa Nyai membawa anak gitu? Bagaimana? Masa lalu Nyai sewaktu hidup bagaimana Nyai? Oh, nggak bisa Nyai ceritakan ya? Nyai berasal dari daerah Bintan atau luar? Luar. Luar. Berarti Nyai sudah lihat tadi ketuanya sudah kami pindahkan. Nanti Nyai bersedia ikut? Ya. Jadi Nyai nanti setelah ini kami akan memberikan tempat baru. Nanti saya satukan sama teman Anda yang itulah, yang tadi siapa namanya tadi? Yang perempuan. Oh, nggak tahu juga. Selamat malam Nyai. Iya. Ini udah lama tadi di sini ya, 2 tahun ya. Diutus sama Tuhan ya. Sama dengan yang satu lagi tadi ya. Siapa namanya tadi yang itu? Enggak tahu. Nggak tahu. Kan kawan tuh. Jadi kalau semua dipanggil Nyai semua gimana jadinya? Jadi kamu mau dipanggil Nyai aja? Terserah. Terserah. Ini kembang gitu ya. Jadi tadi udah kami ungkap yang lain, yang kuntilanak perempuan satu tadi sama Tuhan Anda tadi. Jadi saya ingin sedikit tahu lah tugas Nyai di sini ngapain tuh? Buat orang ini pergi dari sini. Enggak, maksudnya ya membuat semua tugasnya kayak gitu. Dengan cara apa Nyai tadi? Kalau yang satu tadi kan dicekik tadi. Kalau Nyai dengan cara apa sih? Mengganggu dia. 2 keluarga, 2 rumah nih. Betul. Sekarang anaknya di mana sekarang? Kalau boleh. Di sana. Duduk atau lagi main-main? Lagi di pohon itu. Di pohon depan ini. Udah dikasih makan belum? Belum. Dia nggak makan. Jadi dia makannya apa? Kok bisa hidupnya? Dia katanya menampakkan diri juga anaknya ya di rumah sini ya. Jadi termasuk mengganggu juga lah berarti. Enggak. Dia nggak ditugaskan. Nggak ditugaskan. Tapi saya yang membawanya. Oh. Itu dibawa dari mana Nyai? Anaknya? Kesian. Iya. Dia mau disuruh jadi ambil duit. Jadi tuyul. Kasih. Itu memang asli anak Nyai. Ini mohon maaf, boleh tahu nggak ayahnya di mana? Nirwa. Oh nggak boleh Nirwa. ya. Oh. Nama Nyai Nirwa kan? Kok kamu tahu? Iya tahu. Hebat kan? Dia kasih tahu. Iyalah. Berarti dia yang hebat ya? Oh iya. Nyai, saya mau tanya nih. Selama ini ya, saya selalu bertanya kepada golongan Nyai lah, kuntilanak katakanlah seperti itu ya. Selalu menyembunyikan nama, kenapa Nyai? Apa alasan dia? Sedangkan kalau kita manusia kan tanya, oh namanya siapa? Oh Pak Ijo, Bejo, misalnya Surti gitu kan. Nah kenapa kita nggak boleh tahu? Oh kira-kira mohon maaf nih, kita kan sharing aja lah, gitu. Kenapa Nyai? Karena itu
itu sudah ada perjanjian. Perjanjian dengan tuannya. Lagipun kita tahu juga nggak bisa apa-apa gitu loh Nyai. Jadi kita kan komunikasinya lebih senang gitu kan, lebih gampang gitu. Jadi nggak sebut semua kuntilanak ada 10 Nyai semua, nggak mungkin gitu kan. Apa nih punya nama masing-masing gitu. Jadi kembali tadi tugas Nyai hanya mengganggu yang di sini ya. Yang di sebelah sini apa yang itu ditugaskan juga ikut Bob Sikit. Karena tadi ceritanya Bapak tadi membantu keluarga yang di atas sana ya. Ikut menekan-nekan perutnya tadi ya. Oh, itu sama-sama nggak kalau waktu mengganggu itu? Bergantian-gantian ya. Nah ini saya mau tanya tadi, ini udah dikasih makan ya? Udah. Janin? Iya. Berapa sudah? Kalau boleh saya tahu? Udah 4 tuh kan yang dimakan di atas sana. Kan kami satu golongan. Satu golongan jadi makan rame-rame. Termasuk keluarga yang di sini ya. Betul. Kenapa Nyai makan itu janin dari keluarga ini? Kan kasihan. Saya disuruh. Nah, Lagi pula itu makanan saya. Nyai kan punya anak. Kalau anak Nyai dimakan orang gimana? Ayo. Mati. Ya mati. Sedih tak Nyai? Kalau misalnya anaknya mohon maaf sedih kan? Sama dengan ibu ini. Gitu. Iya. Dia Saya sedih. sudah dikasih tahu dengan tuan saya disuruh pergi. Disuruh. Orang yang keluarga yang di sini suruh pergi gitu. Saya. Disuruh pergi. Sekarang ini. Kenapa? Iya. Enggak tahu. Dia udah ngasih tahu. Jadi nggak usah sama tuannya lagi gitu. Jadi tuan Anda tuh masih ngincar juga keluarga ini. Mau mengirim lagi gitu. Enggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi yang penting Nyai sudah dibebaskan dari itu, dari tuannya gitu. Tetapi di daerah sini banyak yang sudah menjadi mangsanya. Di daerah sini. Oh. Ada yang di sekitar sini yang masih diganggu oleh dia? Masih. Yang punya usaha, yang punya toko-toko gitu ya. Biasanya. Sasaran dia yang punya toko-toko ya. Semua yang dia benci akan dia kirimkan. Oh gitu. Walaupun nggak punya toko, yang penting dia benci gitu ya. Betul. Oh gitu. Termasuk keluarganya sendiri tak peduli gitu. Betul. Walah. Oh. Kenapa orang tuh jahat seperti itu ya Nyai ya? Saya hanya diperintahkan. Ya. Nyai punya ini tak? Punya banyak teman tak di sana? Di sama tuannya tuh. Banyak. Ada berapa ratus? 100-an ada ya? Besar yang bukan golongannya aja. Yang wanita tidak sampai. Nggak sampai. Nggak keseluruhan dengan yang laki-laki tinggi besar hitam tuh. Betul. Mau 100-an ya? Nah, mereka itu ditugaskan semua atau gimana itu? Satu persatu. Satu persatu. Jadi nunggu perintah gitu ceritanya gitu ya? Betul. Jadi anaknya di sini nggak dikasih makan, apa nggak kelaparan dia? Kenapa makhluk itu nggak bisa lapar? Kalau manusia nggak makan satu hari aja udah laparnya. Sudah berbeda kasta. Oh beda kasta ya? Gitu. Nyai, dukun Anda mau coba masuk sini lagi ya? Enggak tahu. Ada yang mau coba lagi ganggu-ganggu sini tak kira-kira? Enggak tahu. Selain Nyai di sini, ada nggak Nyai keliaran di depan-depan sana? Di jalan-jalan nggak ada. Itu makhluk lain lagi di sana. Di depan di jalan sana tuh banyak yang keliaran tuh kuntilanak atau apa yang manusia yang makhluk-makhluk tinggi hitam tuh? Banyak macam. Macan. Dia ngapa tugas di sana dia? Nggak tahu. Nggak pernah nyerang ke Nyai gitu. Enggak. Saya nggak ganggu mereka. Oke gitu ya. Jadi mereka juga yang jenisnya dia mencari mangsa juga gitu ya. Karena dia nggak bertuan gitu. Apa dia mereka bertuan?
Tidak tahu juga. Nggak tahu juga. Dan ini tadi kan sudah disampaikan oleh Tuan Anda bahwa nanti kami yang bawa. Jadi Anda bersedia mungkin kami bawa? Ajak juga nanti anaknya ya. Harus dong. Iya. Digendong atau gimana sih? Enggak, dia bisa jalan. Dia bisa jalan sendiri? Itu dia lari-lari. Dia lari-lari? Oh. Lari-lari di sini aja? Oh. Dia mengganggu tak di sini anak yang sedang nonton di sini? Enggak kan? Bentarnya ya, ini kayaknya guru kami datang nih. Ini Lahuri kayaknya nih. Kameranya pindah sini ya. Assalamualaikum. Dengan siapa saya berbicara? Boleh tahu? Oh, Lahuri. Lahuri, kenapa tiba-tiba masuk Lahuri? Ada yang mau Lahuri sampaikan? Oh, jadi Lahuri mau membantu kami ya? Jadi Lahuri kira-kira mau dibawa kemana orang-orang ini? Bagusnya Lahuri. Gimana Lahuri? Oh, akan mengambilnya. Membimbing. Oh, membimbingnya agar ke jalan yang baik ya? Tuh dengar tuh. Iya kan? Ini ada guru yang mau membimbing kamu. Mau ikut ya? Sangat kejam kali kalian. Maaf Lahuri, suaranya bisa dikencangkan sedikit. Sangat kejam kali. Oh. Maksudnya yang tuannya Lori ya? Iya. Oh. Jadi mereka ini sebetulnya dia nggak jahat ya? Intinya tuannya ingin mencari tumbal. Oh, tumbal. Ya. Jadi apa yang tumbalnya tuh manusia itu, keluarga dari sini? Apa saja. Apa saja ya? Menambah kekuatannya. Untuk menambah kekuatan dia gitu. Anaknya panggil. Nah, panggil sini. Udah di sini nih. Nah, udah. Sama saya aja. Mangku sini ya. Dari sini ya. Enggak apa-apa. Tuh. Sekarang kamu ikut dengan saya. Kamu ikut Nah, Lahuri dengar. ya? Nah. Saya tidak bisa berlama-lama. Iya, Iya, kasihan iya. juga ini cucu kamu kasihan. Badannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air. Keluar juga ya. Ya, ya pemirsa, tadi kita sudah saksikan Lahuri ini adalah sesosok ulama yang menjaga dari teman saya ini. Ini adalah turun temurunnya. Jadi tadi turun temurunnya ingin membantu kami. Jadi nanti turun temurunnya inilah tadi yang bernama Lahuri akan membimbing semua makhluk yang ada di sini. Oke pemirsa, ikuti terus tetap di Jejak Pagaraga Channel. Oke pemirsa, segini aja video kali ini. Tadi kita sudah memasukkan makhluk gaib yang berada di rumah ini. Berjumlah 3, kuntilanak 2, dan satunya itu sosok tinggi besar. Dan benar bahwa 3 makhluk itulah yang mengganggu dari keluarga Pak Fuji dan Pak siapa? Pak Supar. Jadi alhamdulillah malam ini kita sudah berhasil menetralisir rumah ini dari gangguan makhluk gaibnya. Mungkin ada tambahan dari Pak Supar? Ada, terima kasih kepada Pagaraga Channel. Mudah-mudahan pada malam hari ini yang telah dilaksanakan untuk mengusir makhluk-makhluk gaib, mudah-mudahan terusir sampai selama-lamanya. Amin ya Allah. Dan saya mengingatkan kepada semua, jangan sampai iri dan dengki kepada manusia. Jadi manusia semua punya kesalahan, tetapi harus bekerja sendirilah yang lebih bagus gitu. Kita hanya pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang intinya yang mengirim apa-apa itu mudah-mudahan diberikan kekuatan imannya. Amin. Mudah-mudahan diberikan rezekinya yang banyak. Mudah-mudahan kita yang sebagai jadi keluarga ini diberikan kekuatan juga menjalani
seperti yang kayak kemarin-kemarin itu. Dan saya ucapkan kepada Pak Garaga Channel terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan Pak Garaga Channel sukses Amin, dalam ya Allah. perjalanan kemanapun, Amin, mudah-mudahan amin, diberikan amin, ya Allah. keselamatan. Amin, ya Itu Rabbal aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada silap kata, tutur bahasa yang kurang mengenakkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Fujia yang ingin tambahkan? Ya, terima kasih kepada tim Raga Channel yang telah membantu saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua, jangan sampai ada imbasnya kena orang lain. Terima kasih. Mungkin tambahan dari Pak Macan Kumis? Baik para pemirsa Pak Garaga Channel, saya menambahkan sedikit. Intinya rasa iri dengki itu yang harus dihentikan, karena itu bisa menimbulkan bencana, kematian, bisa terjadi kematian, bukan hanya menghancurkan keluarga, tapi itu yang sumber utamanya. Rasa iri harus dihentikan. Keberhasilan seseorang itu karena yang di atas, karena Tuhan dengan usahanya sendiri. Jangan kita orang lain berhasil kemudian timbul rasa tidak senang. Kita harus belajar dari orang yang berhasil. Itu yang paling penting. Jangan tetangga kita berhasil kemudian kita tidak suka. Justru kalau tetangga kita berhasil, ya kita bagaimana cara usaha itu bisa maju. Itu yang harus kita gali. Nah, kemudian untuk para pembuat yang seperti ini, yang mengirim seperti ini, berhentilah untuk hal seperti ini karena tidak ada manfaatnya. Itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ibarat kita menabur debu melawan arah angin, akan kena kita sendiri lagi. Jadi saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan atas kerjasama Pak Garaga Channel dan dari keluarga ini semua dibebaskan dari segala bentuk musibah malapetaka yang dapat menimpa keluarga ini, sehingga diberikan rezeki yang bertambah lagi, sehingga bisa lancar lagi dalam usahanya, dalam menjalani hidup ini. Itu saja, terima kasih. Pemirsa, tadi kita sudah dengarkan saran dan masukan dari narasumber kita dan Pak Macan Kumis. Jadi pesan dari saya, hentikanlah perbuatan kayak gini, karena ini aja sama aja kita sudah menduakan Tuhan ya. Jadi ini perilaku yang musyrik, karena kita merusak keluarga dengan cara menggunakan menyuruh makhluk gaib yang bekerja. Jadi itu sangat-sangat musyrik. Jadi untuk yang membuat ini, janganlah berbuat kayak gini, nanti akan berimbas sendiri. Itu akan mengakibatkan kematian sendiri. Makhluk itulah yang akan memusnahkan kamu sendiri. Jadi itu aja yang dapat kami tampilkan pada malam ini. Jadi jangan lupa di subscribe, like, komen, dan terutama di share. Hanya mengingatkan kembali pemirsa, jika ada gangguan makhluk gaib di rumahnya dan membutuhkan tim Pak Garaga, bisa langsung hubungi di sini, nomor Ki Aling. Bisa via telepon WA ataupun telepon biasa. Oke pemirsa, kalau kami beserta kru ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikuti terus, tetap di jejak Pak Garaga Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.